Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik, bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah." Selamat datang di ibadah online GBI Philadelphia. Saya percaya hari ini saudara akan diberkati lewat pujian penyembahan dan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, persiapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Bapak Ibu Saudara yang memiliki pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca saudara. Tim dokter dan para hamba Tuhan akan berdoa dan melayani Bapak Ibu Saudara. Persembahan yang kita bawa ke rumah Tuhan merupakan bagian dari ibadah dan penyembahan kita. Untuk itu, bawalah persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional muda sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe agar saudara tidak ketinggalan informasi seputar kegiatan gereja kita. Mari bertemu bersama dalam rumah Tuhan. Sesaat lagi ibadah akan segera dimulai. Mari fokuskan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kita akan menjadi sama seperti apa yang kita sembah. Saat ini kita menyembah Tuhan Yesus. Kita akan menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, kita akan mengalami mujizat demi mujizat pertolongan yang indah dari Tuhan. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Roh Kudus yang baik, penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan. Di ruangan-ruangan kami, di rumah kami percaya kami dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Ada mujizat kesembuhan terjadi, pertolongan Tuhan yang ajaib terjadi atas setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami buka hidup kami hanya untuk Engkau Tuhan. Percaya diberkati Tuhan. Bersama-sama katakan, amin. Mari datang kepada Tuhan dengan rendah hati dan bersyukur kepada Tuhan. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembahkan hadirat-Mu, ku rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, katakan bersama-sama. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembahkan. Oh saat ini, saat Tuhan Kau curahkan
menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, rahmat-Mu Tuhan, ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, serukan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari yang mau menyembah dan meninggikan Tuhan, kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang baik, yang paling baik, yang paling dahsyat. Kau baik Tuhan, selama-lamanya, 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 Yesus. Haleluya. Selama-lamanya. Haleluya. Mari angkat tangan kita menyembah Tuhan. Syahadaralalalalalabasi. Syahadaralalamasyad. Yesus. Yesus. Yesus Tuhan. Mari sembah-sembah. Haleluya. Ya Allah kami. Mari bangun penyembahan kita di hadapan Tuhan. Bangun komunikasi dengan Allah. Syahadaralalalalalabasi. Perbuatan-Mu ajaib.
Tuhan bersama-sama dengan suara yang lantang dan keras. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah dan dahsyat bagi Tuhan kita. Mari masuk ke dalam hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk ke dalam gerbangnya dengan puji-pujian. Yo. Amin. Mari bersama-sama dengan sukacita. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembahnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang tinggikannya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Mari dengan sukacita masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembahnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita Mari percaya sekarang. bersama-sama katakan saudara. Saat hati bersyukur. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami Mari menyembah bersama-sama. dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan ini. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan bisa duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kami percaya saat kami lemah, Engkau yang angkat hidup kami. Saat kami jatuh Tuhan, Kau menopang tangan kami. Karena Kau penolong dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Mari datang kepada Tuhan. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku.
yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, Saat ku lemah, kau angkat hidupku. oh saat ku jatuh, Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. angkat kedua tangan saudara, percaya. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Sorak-sorai tepuk tangan begitu. Shalom Bapak Ibu Saudara, terkasih dalam Tuhan, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya akan bagikan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema membangun kehidupan rohani. Namun sebelum itu mari sama-sama kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Pada saat ini kami boleh Tuhan merenungkan firman-Mu, kami boleh belajar firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Jamalah setiap hati dan pikiran kami, Tuhan, biar hati dan pikiran kami, Tuhan, merupakan tanah yang subur untuk menerima benih firman-Mu ya Tuhan. Dan biar firman-Mu itu boleh tertanam di hati kami, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang lebat untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Dan segala pekerjaan kuasa kegelapan yang mencuri benih firman, mengganggu hati dan pikiran kami hancurkan segala pekerjaan iblis itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja di hati kami masing-masing, sehingga kami boleh menyerap firman-Mu, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan kami boleh menggenapi segala rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami siap mendengarkan firman-Mu, dan biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan tentang membangun kehidupan rohani. Ayat dasar firman Tuhan yang kita akan ambil adalah dari Hagai 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Dan saya lompat di Hagai 1 ayat 8, dikatakan demikian. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Nah, ini berbicara bagaimana pada saat Nabi Hagai mengingatkan bangsa Israel
yang sudah kembali dari pembuangan, yang membangun bait Allah, kemudian bait Allah itu tidak jadi dibangun, terhambat pembangunannya karena ada halangan dari orang-orang sekitarnya, orang-orang Samaria, sehingga mereka tidak membangun kembali dan mereka akhirnya tidak lagi memiliki satu gairah untuk membangun bait Allah. Nah, berbicara tentang bait Allah, firman Tuhan dalam 1 Korintus 3 ayat 16 mengatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Kudus atau Roh Allah diam di dalam kamu." Nah, di sini berarti kita harus membangun hidup kita sebagai bait Allah agar Roh Allah berdiam di dalam kita. Kita belajar dalam kitab Hagai ini bagaimana Nabi Hagai mengingatkan kembali khususnya kepada orang-orang di Israel yang kembali dari pembuangan, khususnya bagi Zerubabel sebagai gubernur daripada Yehuda dan juga Yosadak imam besar, Yosua bin Yosadak imam besar daripada bangsa Israel pada waktu itu untuk membangun kembali bait Allah. Bahkan seluruh masyarakat yang ada di sana diingatkan untuk kembali membangun bait Allah. Kita tahu bahwa pada tahun 536 sebelum Masehi, mereka mulai meletakkan dasar pembangunan itu. Dan pada tahun 534 sebelum Masehi, mereka mulai menghentikan karena ada gangguan dari orang-orang Samaria yang tidak senang kalau melihat mereka membangun bait Allah. Dan pada tahun 520 sebelum Masehi, Nabi Hagai kembali mengingatkan untuk membangun bait Allah. Di mana sebelumnya mereka sudah mulai merasa tidak kuat lagi membangun, mereka mulai suam-suam kuku, dan kemudian mereka sudah mulai tidak fokus lagi dalam membangun. Nah, di sini kita belajar dari ayat-ayat ini, kita belajar bahwa penyebab pembangunan bait Allah kedua terhambat karena ada beberapa faktor. Yang pertama adalah karena adanya tekanan dari luar, tekanan dari orang-orang Samaria, sehingga mereka tidak dapat membangun bait Allah. Kalau kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita, kadang-kadang secara rohani, kita tidak lagi membangun bait Allah, membangun kehidupan kerohanian kita. Karena mungkin begitu banyak gangguan-gangguan, halangan-halangan dari luar. Mungkin itu dari hobi kita, mungkin itu tekanan-ketekanan dari luar, bahkan mungkin dalam pekerjaan yang menyita waktu kita sehingga kita lupa untuk menggunakan waktu kita untuk membangun kehidupan rohani kita. Nah, adanya tekanan-tekanan dari luar ini membuat kita tidak lagi membangun kehidupan rohani dengan baik. Nah, kemudian yang kedua, karena adanya kelesuan rohani. Penyebab pembangunan bait Allah yang kedua terhambat karena adanya kelesuan rohani. Kelesuan rohani yang diakibatkan mungkin karena begitu banyak tekanan-tekanan, persoalan-persoalan yang dialami oleh mereka, sehingga mereka menjadi burnout, lelah, capek untuk mengatasi semua persoalan-persoalan itu, dan mereka sudah mulai tidak mau lagi membangun bait Allah tersebut. Begitupun kalau diaplikasikan dalam kehidupan kita. Mungkin dalam kehidupan kita karena begitu banyak persoalan dalam kehidupan kita, sehingga kita mengalami burnout juga, dan kemudian kita sudah mengalami kelesuan rohani, kita sudah tidak merasakan gairah lagi untuk mencari Tuhan, kita tidak gairah lagi beribadah, kita tidak gairah lagi berdoa, kita tidak gairah lagi membaca firman Tuhan, dan kita mengalami kelesuan rohani. Inilah penyebab-penyebab mengapa bait rohani kita tidak bisa dibangun. Nah, kalau kita belajar dari kisah ini, dari kitab Hagai ini, hal ketiga yang menyebabkan pembangunan bait Allah itu terhambat adalah karena mereka tidak lagi fokus pembangunan bait Allah tersebut. Mereka mulai kehilangan fokus, mulai berubah ya fokus. Tidak lagi memiliki fokus untuk membangun bait Allah, tetapi mereka mulai memfokuskan diri dengan membangun rumah-rumah pribadi mereka. Mungkin karena mereka sudah mulai mengalami kelelahan, capek dengan semua persoalan-persoalan, sampai akhirnya mereka sudah acuh tak acuh dengan membangun bait Allah, sehingga mereka mulai fokus ke hal yang lain, membangun rumah sendiri. Dalam aplikasi kehidupan kita bisa saja terjadi seperti hal itu. Mungkin kita sudah lelah dalam menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan kita. Begitu banyaknya tantangan-tantangan, sampai akhirnya kita sudah acuh tak acuh dengan
membangun kehidupan kerohanian kita. Kita hanya memfokuskan membangun kehidupan kita secara duniawi, secara fisik, secara hal-hal yang mengenakkan daging kita. Sehingga hal-hal rohani tidak lagi kita lakukan. Bahkan kita tidak fokus lagi membangun kehidupan rohani. Padahal membangun kehidupan kerohanian merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita. Karena itu adalah berhubungan dengan kehidupan yang kekal. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menghadapi tantangan dalam membangun kehidupan rohani? Kalau kita belajar dari kitab Hagai ini, kita melihat ada beberapa hal yang kita bisa pelajari agar kita bisa menghadapi tantangan dalam membangun kehidupan kerohanian. Yang pertama kita belajar adalah kuatkan hati. Dalam Hagai 2 ayat 5 dikatakan, tetapi sekarang kuatkanlah hatimu hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu hai Yosua bin Yozadak. Imam besar, kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan, bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Di sini kita melihat bahwa Nabi Hagai memperingatkan kepada Zerubabel, kepada Yosua bin Yosadak dan seluruh rakyat negeri untuk menguatkan hati mereka. Untuk mulai kembali membangun bait Allah. Tidak lagi terpengaruh dengan masalah-masalah yang ada di sekitarnya. Tetapi mulai membangun kembali bait Allah. Di sini dikatakan, kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Kalau kita mau mengaplikasikan, memberikan satu gambaran dalam kehidupan pribadi kita, Zerubabel bin Shealtiel sebagai bupati Yehudi itu bisa saja menjadi satu yang boleh dikatakan sebagai ego kita. Berbicara tentang jiwa kita, ego. Bagaimana kekuasaan ego kita ingin menguasai hidup ini. Yosua bin Yozadak, imam besar mewakili kehidupan rohani manusia. Kita harus mengingatkan kehidupan rohani kita untuk terus bangkit. Rakyat negeri mewakili kekuatan atau fisik manusia. Itu sebabnya kita harus melatih diri kita untuk dapat beribadah dengan baik untuk membangun kehidupan kerohanian. Nah, di sini kita belajar untuk membangun kehidupan kerohanian kita harus menguatkan roh, jiwa, dan tubuh kita agar tidak kalah dengan tantangan dan godaan saat kita akan membangun kehidupan rohani kita. Kita harus menguatkan roh kita, jiwa kita, tubuh kita. Sehingga kita dapat melakukan semuanya untuk membangun kehidupan rohani kita. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan demikian. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Di sini kita diingatkan supaya kita harus menguatkan kehidupan kita. Kuatkan tangan yang lemah, lesu, dan teguhkan lutut yang goyah. Yesaya 35 ayat 3 katakan, sehingga kita boleh kuat untuk melakukan apa yang harus kita kerjakan. Kita dapat mampu untuk membangun kembali kehidupan kerohanian kita. Dan dengan demikian kita harus bersandar dan berharap kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Kalau kita mau menguatkan hati kita juga harus terus bersandar kepada Tuhan. Karena dialah yang memampukan kita. Sekalipun kita sedang melewati masa-masa yang sulit. Begitu banyak tantangan godaan yang membuat kita mau menjauh daripada Tuhan. Tetapi kalau kita terus mau belajar bersandar kepada Tuhan. Menguatkan hati kita. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Berikut yang kedua. Kita harus mengerjakan bagian kita. Dalam Hagai 2 ayat 5. Di situ dikatakan demikian. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu hai Yosua bin Yozadak, imam besar, kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan, bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Nah, dikatakan bahwa apa? Kita harus menguatkan hati dan mulai bekerja sebab aku ini menyertai kamu. Tuhan katakan demikian.
Kita harus mulai bekerja. Artinya bagi kita adalah mengerjakan tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Dan membangun kehidupan rohani kita dengan cara mulai merenungkan firman Tuhan. Mulai berdoa, mulai memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan terus melayani Tuhan. Kita latih tubuh kita, jiwa kita, roh kita untuk terus melakukan, mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Dan bagian Tuhan adalah menyertai dan memberikan kekuatan serta kemampuan bagi kita agar kita dapat membangun kehidupan kerohanian kita. Tuhan yang memberikan kemampuan. Tuhan yang akan menyertai kita. Bagian kita adalah kita mulai kerjakan. Kita akan mengerjakan tanggung jawab yang harus kita kerjakan bagi Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai dan memberikan kekuatan serta kemampuan bagi kita agar kita dapat membangun kehidupan kerohanian kita. Kita harus belajar terus membaca firman. Kita harus terus berdoa, memuji, dan mulai melayani Tuhan. Dalam Pengkhotbah 9 ayat 10 dikatakan demikian. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Kita pengkhotbah ini mengingatkan kepada kita untuk kita melakukan, mengerjakan apa yang menjadi bagian kita dengan sekuat tenaga. Kita harus melakukannya dengan usaha yang sungguh-sungguh sehingga kita bisa mendapatkan hasilnya. Begitupun dalam kita membangun kehidupan kerohanian kita. Kita harus kerjakan itu sekuat tenaga. Kita harus usahakan supaya kita boleh memperoleh apa yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Keselamatan yang kekal yang Tuhan telah berikan bagi kita. Sehingga kita tidak kalah dalam menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan. Di sini kita belajar kita harus melakukan yang benar dan percaya kepada Tuhan akan hasilnya. Bagian kita kerjakan. Bagian Tuhan akan menyertai kita, menolong kita, memampukan kita, sehingga kita boleh memperoleh hasil yang Tuhan sudah harapkan dari kita. Nah, berikutnya, bagian yang ketiga adalah percaya dan fokus pada janji Tuhan. Agar kita dapat membangun kehidupan rohani kita, maka kita harus percaya dan kita mulai fokus pada janji Tuhan. Dalam Hagai 2 ayat 6 dikatakan demikian, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Jangan takut. Ini ada satu janji yang Allah berikan, dan Allah berjanji pasti Allah menepati. Dia berjanji memampukan kita, memberikan kepada kita kuasa, dan memberikan kepada kita kemampuan untuk dapat mengerjakan bagian kita. Itu sebabnya bagian yang ketiga kita harus percaya dan mulai fokus kepada janji ini. Kalau kita belajar dari perkataan dari Rick Warren katakan demikian, kuasa Tuhan yang luar biasa itu ada dan tersedia bagi setiap orang percaya. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan, mau memegang janji Tuhan, kita akan berharap kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan kepada kita kuasa, kemampuan untuk kita dapat mengerjakan bagian kita. Berbicara tentang kuasa, Tuhan sudah menjanjikan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah janji Tuhan bagi kita yang percaya untuk dapat menerima kuasa dari Roh Kudus. Itu sebabnya bagian yang keempat yang kita pelajari hari ini adalah kita harus penuh dengan kuasa Roh Kudus. Untuk kita membangun kehidupan kerohanian kita lebih baik lagi, kita harus minta kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dalam Hagai 2 ayat yang ke-6 dikatakan, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Jangan takut. Di sini Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri untuk mengerjakan bagian kita. Tetapi Dia memberikan Roh Kudus yang memampukan kita, mengingatkan kita, menyadarkan kita, memimpin kita untuk kita boleh menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Khususnya dalam membangun kehidupan kerohanian kita. Sehingga
kita dapat membangun kehidupan kerohanian yang baik, kuat, dan kokoh, dan menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan. Roh Kudus akan memampukan untuk dapat membangun kehidupan kerohanian kita yang kuat. Itu sebabnya minta supaya Roh Kudus terus memenuhi hidup kita. Bahkan dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Di sini Tuhan mau mengingatkan bahwa Tuhan sudah memberikan Roh Kudus yang penuh kuasa, yang mampu mengalahkan segala roh-roh yang ada di dunia ini. Itu sebabnya kita mari mengandalkan Roh Kudus. Minta Tuhan untuk memenuhi kita dengan Roh Kudus sehingga kita dapat melewati setiap persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Kita mampu mengatasi semuanya. Jika Tuhan melindungi kita, jika Roh Kudus menyertai kita, kita tidak usah takut tentang persoalan apapun, karena Tuhan ada di pihak kita. Itu sebabnya di kalimat terakhir dalam Hagai 26 tadi dikatakan, jangan takut. Dikatakan jangan takut. Artinya Tuhan sudah mengingatkan, sekalipun engkau ada tantangan, sekalipun engkau ada godaan, sekalipun engkau ada persoalan-persoalan, ada banyak orang yang mau menjatuhkan engkau. Tapi kalau Tuhan beserta dengan kita tidak usah takut. Karena Tuhan akan menolong kita untuk menyelesaikan apa yang harus kita selesaikan. Yaitu membangun kehidupan kerohanian kita menjadi kuat. Mari kita belajar hari ini. Untuk dapat membangun kehidupan kerohanian kita dengan baik. Maka yang pertama kita belajar dari kitab Hagai ini. Kita harus menguatkan hati kita. Hati itu penting. Kalau dari hati kita mulai tidak kuat, maka kita akan sulit melakukan banyak hal. Tetapi Tuhan sudah mengingatkan yang pertama, kuatkan hati. Mari kita menguatkan hati kita untuk membangun kehidupan rohani kita yang baik. Kemudian yang kedua, kita harus mengerjakan bagian kita. Apa yang menjadi tanggung jawab kita untuk membangun kehidupan kerohanian kita kerjakan. Mulai saat ini kita belajar berdoa sungguh-sungguh. Kita mulai belajar untuk apalagi ibadah dengan benar, memuji dan menyembah Tuhan, dan mulai melayani Tuhan. Sehingga kita dapat membangun kehidupan kerohanian kita lebih kuat lagi. Dan kita akan mampu menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan ini. Yang ketiga, bagaimana kita dapat membangun kehidupan kerohanian kita dengan baik. Kita belajar di sini bahwa kita harus percaya dan fokus kepada janji Tuhan. Dengan kita percaya dan fokus kepada Tuhan, maka sekalipun ada godaan-godaan yang ingin menyimpangkan tujuan hidup kita, mengganggu kita untuk tidak lagi fokus pada Tuhan atau menghalangi kita untuk dapat membangun kehidupan rohani kita. Kalau kita tetap percaya kepada Tuhan dan kita terus fokus pada janji Tuhan, maka kita akan terus berjalan dalam rencana Tuhan dan kita akan menggenapi apa yang Tuhan mau kita peroleh di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita terus percaya pada Tuhan. Jangan biarkan masalah kita membuat kita kehilangan kepercayaan pada Tuhan. Jangan godaan-godaan membuat fokus kita terhadap janji Tuhan itu berubah. Tetapi mari kita tetap terus percaya pada Tuhan dan tetap fokus pada rencana Tuhan. Dan kemudian yang keempat, bagaimana kita dapat membangun kehidupan kerohanian kita. Kita harus terus penuh dengan kuasa Roh Kudus. Kalau kita penuh dengan kuasa Roh Kudus, maka Roh Kudus yang ada dalam kita memberikan kita kekuatan, kemampuan, kuasa untuk melewati setiap rintangan-rintangan, godaan-godaan, problema-problema. Roh Kudus selalu mengingatkan kita, mengajar kita, memimpin kita, sehingga kita dapat membangun kehidupan kerohanian kita dengan baik, dan semuanya untuk kemuliaan serta kebesaran nama Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara mengalami persoalan-persoalan kehidupan sehingga tidak membangun kehidupan kerohanian dengan baik. Mengalami kelesuan karena lelah, burnout dalam kehidupan ini. Tapi hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali membangun kehidupan rohani kita. Sehingga kita bisa menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan ini. Puji Tuhan, biar kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita. Kita mulai membangun kehidupan kerohanian kita dan biar nama Tuhan dipermuliakan.
Mari sama-sama kita datang pada Tuhan, kita akan berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sadar tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kami minta kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi kami, memampukan kami. Dan biar pengurapan, kekuatan daripada Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami. Dan kami bisa mengerjakan setiap bagian kami yang harus kami kerjakan. Dan kami bisa Tuhan tetap memiliki fokus yang benar kepada Engkau. Kami sehingga kami dapat membangun kehidupan kerohanian kami lebih baik lagi. Menggenapi rencana-Mu dalam hidup ini. Jamalah setiap kami Tuhan. Bahkan hamba berdoa bagi Tuhan. Setiap orang-orang yang mendengarkan berita firman Tuhan ini. Apapun persoalan mereka, problema mereka, Engkau tolong. Mungkin ada di antara para pendengar yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Hamba berdoa biar Engkau memberikan kekuatan, keteguhan hati untuk terus berharap dan bersandar kepada Engkau. Apabila saat ini mereka sedang mengalami problema-problema dalam kehidupan, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah finansial, mungkin masalah pekerjaan, atau masalah apapun itu. Tuhan, Engkau tolong Tuhan umat-Mu untuk tetap berfokus kepada Engkau. Tidak fokus kepada masalah, tetapi fokus kepada Engkau. Dan Tuhan, Engkau yang bekerja, Engkau campur tangan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar kehidupan kerohanian kami boleh tetap kuat. Terus kami bangun kokoh Tuhan. Sehingga pada saat Engkau datang yang kedua kali, Engkau mendapati kehidupan kerohanian kami. Kehidupan kerohanian yang kuat dan kokoh Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Biar berkat-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, di akhir ibadah ini, mari saja kita nyanyikan bagi Dia segala pujian, hormat, serta syukur. Bagi Dia segala pujian, hormat, serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami telah mendengarkan firman Rema yang sangat memberkati kehidupan kami. Biar setiap firman tidak pernah kembali dengan sia-sia. Akan menjadikan bahkan yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bagi kami yang percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat. Terus Tuhan pakai dan Tuhan urapi untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Memberkati juga semua yang sudah melayani hari ini. Memberkati umat Tuhan dengan berkat yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.